Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita kembali lagi belajar sejarah. Kali ini materi yang akan ibu sampaikan cukup panjang. Dah, langsung saja kita mulai materinya, yakni pembebasan Irian Barat pada tahun 1945 sampai 1963 Masehi. Nah, di sini ada peta konsep mengenai pembebasan Irian Barat pada tahun 1945 sampai 1963 Masehi. Di sini ada latar belakang masalah Irian Barat, kemudian ada perjuangan pembebasan Irian Barat di bidang diplomasi, terus operasi-operasi pembebasan Irian Barat, kemudian juga klimaks pembebasan Irian Barat. Juga ada usaha pembebasan Irian Barat di bidang militer. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, yakni latar belakang masalah Irian Barat. Pada awalnya, Irian Barat merupakan wilayah jajahan Belanda dan bagian dari kesatuan dari pulau-pulau lain di Indonesia dalam Hindia Belanda. Namun, ketika penyerahan kemerdekaan Republik Indonesia, Irian Barat belum disertakan di dalamnya. Hal ini menyebabkan kepemilikan wilayah itu menjadi permasalahan antara Republik Indonesia dan Belanda. Sehingga muncullah upaya pembebasan Irian Barat dari tahun 1945 sampai 1963. Dalam sidang BPUPKI ditegaskan bahwa wilayah Republik Indonesia mencangkup seluruh wilayah bekas Hindia Belanda yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka, maka Irian Barat juga seharusnya ikut merdeka. Namun, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi justru melakukan agresi ke NKRI, sehingga berkobarlah perang kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Akibat perjuangan Indonesia dan dukungan forum internasional, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia melalui konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Kendati Belanda telah mengakui, namun dalam penyerahan kedaulatan tersebut, Irian Barat belum disertakan dan baru akan dirundingkan 1 tahun kemudian. Pada kenyataannya, masalah Irian Barat tidak mudah untuk diselesaikan, karena Belanda tetap bersikeras mempertahankan wilayah itu. Oleh karena itu, tuntutan yang dilancarkan pihak Indonesia terus mengalami jalan buntu. Meskipun mendapati jalan buntu, namun pemerintah Indonesia tidak putus asa. Sebagai solusi pertama, Indonesia menggunakan jalur diplomasi untuk merundingkan penyerahan Irian Barat ke Indonesia. Perjuangan pembebasan Irian Barat di bidang diplomasi. Setelah setahun, Irian masih tetap dikuasai oleh Belanda, dan usaha-usaha secara bilateral telah mengalami kegagalan. Maka pemerintah Indonesia sejak tahun 1954 membawa permasalahan Irian Barat ke dalam sidang Majelis Umum PBB. Persoalan Irian berulang kali dimasukkan ke dalam acara sidang Majelis Umum PBB, tetapi tidak pernah berhasil memperoleh tanggapan positif. Pada sidang Majelis Umum tahun 1959, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ruslan Abdul Ghani, menyatakan bahwa pidatonya ketika ikut dalam perdebatan bahwa Indonesia akan menempuh jalan lain yang tidak akan sampai kepada perang untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat dengan Belanda jika sidang ke-12 PBB tidak berhasil menyetujui solusi Irian Barat. Sayangnya, pidato dari Menteri Luar Negeri tidak dapat merubah pendirian negara-negara pendukung Belanda, sehingga resolusi yang disponsori 21 negara termasuk Indonesia tidak dapat memenangkan karena tidak mencapai 2/3 suara. Negara-negara barat masih kokoh mendukung posisi Belanda. Malah sikap itu bertambah kuat dengan adanya perang dingin antara Blok Timur dan Blok Barat. Dengan demikian, pihak Belanda tetap tidak mau menyerahkan Irian Barat.
Bahkan mereka tidak mempunyai keinginan untuk membicarakannya lagi. Pembebasan Irian Barat merupakan sebuah tuntutan nasional yang didukung oleh semua partai politik dan semua golongan. Tuntutan itu didasarkan atas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sementara Irian adalah bagian mutlak dari tumpah darah Indonesia. Itulah sebabnya kabinet-kabinet pada sistem parlementer tidak ada yang beranjak dari tuntutan nasional itu. Kemudian, dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1961, kembali masalah Irian diperdebatkan. Sekretaris Jenderal PBB, UTAN, menganjurkan kepada salah seorang diplomat Amerika Serikat, Banker, untuk mengajukan usulan penyelesaian masalah Irian. Inti dari usulan Banker secara singkat adalah agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Penyerahan itu dilakukan melalui PBB dalam waktu 2 tahun. Pemerintah Republik Indonesia pada prinsipnya dapat menyetujui usulan tersebut dengan catatan agar waktu penyerahan diperpendek. Namun pemerintah Belanda mempunyai pendapat sebaliknya. Mereka mau melepaskan Irian dengan membentuk dulu perwakilan di bawah PBB untuk kemudian membentuk negara Papua. Sikap Belanda disambut oleh Indonesia dengan membulatkan tekad untuk mengadakan perjuangan persahabatan. Presiden Soekarno memformulasikannya sebagai politik konfrontasi dengan uluran tangan. Palu Godam disertai dengan ajakan bersahabat. Usaha pembebasan Irian Barat di bidang militer. Dalam rangka persiapan militer untuk merebut Irian melalui jalur konfrontasi, pemerintah Indonesia mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada awalnya senjata diharapkan diperoleh dari negara-negara blok barat, khususnya Amerika, tetapi tidak berhasil. Kemudian usaha pembelian senjata dialihkan ke Uni Soviet. Pada Desember 1960, Jenderal Nasution bertolak ke Moskow untuk mengadakan perjanjian pembelian senjata. Kemudian pada tahun 1961, Jenderal Nasution mengunjungi beberapa negara, yakni India, Pakistan, Australia, Jerman, Prancis, Inggris, dan lain-lain, untuk mendengar sikap negara-negara itu jika terjadi perang antara Indonesia dengan Belanda. Kesimpulan yang diperoleh kasat bahwa negara-negara tersebut tidak mempunyai keterikatan dengan Belanda dalam bidang bantuan militer. Meskipun negara-negara tersebut menekankan supaya perang dihindari, dan bahkan ada yang mendukung posisi Belanda. Di pihak lain, Belanda mulai menyadari apabila Irian Barat tidak segera diserahkan kepada Indonesia, maka lawannya akan berusaha membebaskan Irian dengan kekuatan militer. Belanda tidak tinggal diam melihat persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Indonesia. Awalnya mereka mengajukan protes kepada PBB dengan menuduh Indonesia melakukan agresi. Selanjutnya Belanda memperkuat kedudukannya di Irian dengan mendatangkan bantuan dan mengirimkan kapal perangnya ke perairan Irian, di antara kapal induk Karel Doorman. Pada tanggal 19 Desember 1961, pemerintah mengeluarkan Tri Komando Rakyat atau Trikora yang berisi gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Dengan diucapkannya Trikora, maka dimulailah konfrontasi melawan Belanda. Pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Awalnya Belanda meremehkan persiapan Komando Mandala tersebut. Mereka menganggap pasukan Indonesia tidak dapat masuk ke wilayah Irian. Akan tetapi setelah operasi infiltrasi dari pihak Indonesia berhasil, yang diantaranya terbukti dengan jatuhnya
Teminabuan ke tangan Indonesia, maka Belanda akhirnya bersedia untuk duduk di meja perundingan. Tidak hanya Belanda, dari luar yang dulunya mendukung posisi Belanda di forum PBB mulai mengerti bahwa Indonesia tidak main-main. Pemerintah Belanda juga banyak mendapat tekanan dari Amerika Serikat untuk berunding. Desakan ini untuk mencegah terseretnya Uni Soviet dan Amerika ke dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifik, di mana masing-masing pihak memberi bantuan kepada Indonesia dan Belanda. Sehingga pada tanggal 15 Agustus 1962, ditandatangani suatu perjanjian antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Belanda di New York. Perjanjian New York dibuat berdasarkan prinsip-prinsip yang diusulkan oleh delegasi Amerika Serikat. Bunker, yang oleh Sekretaris Jenderal PBB diminta untuk menjadi penengah. Persoalan terpenting dari perjanjian ini adalah mengenai penyerahan pemerintahan di Irian Barat dari pihak kerajaan Belanda kepada PBB. Untuk kepentingan tersebut, maka dibentuklah United National Temporary Executive Authority atau UNTEA, yang pada waktunya akan menyerahkan Irian Barat ke Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Sementara Indonesia mendapat kewajiban untuk mengadakan penentuan pendapatan rakyat di Irian sebelum akhir 1969 dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak Indonesia dan Belanda akan menerima hasil referendum itu. Sedangkan pemulihan hubungan diplomatik keduanya akan dilakukan pada tahun 1963 itu juga, dengan pembukaan Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag dan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Kondisi Irian Barat sendiri sangat memprihatinkan selama berada di bawah Belanda. Tidak ada warisan Belanda yang bisa dipakai sebagai modal untuk membangun daerah itu. Rakyat Irian sama sekali belum diajari untuk menghasilkan barang-barang yang mempunyai nilai jual. Karena semua barang yang didatangkan dari luar negeri. Oleh karena itu, pembangunan Irian menjadi salah satu tantangan negara yang masih muda ini. Itukah sebabnya Presiden Soekarno mengatakan bahwa pembangunan Irian termasuk ke dalam Trikora. Di sini ada mengenai operasi pembebasan Irian Barat. Pada tanggal 17 Agustus 1960, pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Belanda setelah Trikora diserukan Soekarno pada tanggal 18 Desember 1961 di Yogyakarta. Selanjutnya diadakan rapat Dewan Pertahanan Nasional dan gabungan kepala staf serta komando tertinggi pembebasan Irian Barat yang memutuskan untuk membentuk yang pertama, Provinsi Irian Barat Gaya Baru dengan putra Irian sebagai gubernurnya. Yang kedua, Komando Mandala yang langsung memimpin kesatuan-kesatuan ABRI dalam tugas merebut Irian Barat. Pembentukan Provinsi Irian Barat diputuskan melalui penetapan Presiden nomor 1 tahun 1962 dengan ibu kota baru Jayapura. Pada masa Belanda dinamai dengan Hollandia. Sesuai dengan Trikora, kesiapan di semua bidang diperkuat. Sistem gabungan kepala staf dan pimpinan angkatan bersenjata berdiri langsung di bawah Panglima tertinggi. Angkatan Udara Republik Indonesia pada tanggal 10 Januari 1962 meresmikan pembentukan Komando Regional Udara. Klimaks pembebasan Irian Barat. Hingga triwulan ketiga tahun 1962 terdapat perkembangan baru di bidang diplomasi, sehingga jadwal penyelesaian tugas operasi Mandala harus dipercepat 6 bulan. Infiltrasi melalui laut, sebagian telah tercium oleh musuh dan mengalami rintangan berat, mulai dari kapal-kapal Belanda sampai ombak yang tinggi. Pada bulan April 1962 dilakukan infiltrasi dari udara. Dengan demikian, pada tanggal 15 Agustus telah diinfiltrasikan 10 kompi. Sementara itu, telah dipersiapkan pula operasi penentuan yang bernama Operasi Jaya Wijaya
dengan target pelaksanaan pada awal Agustus 1962. Tujuan dari operasi ini adalah untuk merebut daerah Irian Barat. Operasi Jayawijaya dibagi atas Operasi Jayawijaya 1 untuk merebut udara dan laut. Operasi Jayawijaya 2 bertujuan untuk merebut Biak. Operasi Wijaya 3 merebut Hollandia dari laut, dan Operasi Wijaya 4 yang bertujuan merebut Hollandia dari udara. Untuk melaksanakan operasi tersebut, Angkatan Laut Mandala di bawah Kolonel Laut Sudomo membentuk Angkatan Tugas Amfibi 17 yang terdiri dari 7 gugus tugas, sedangkan Angkatan Udara membentuk 6 kesatuan tempur baru. Akan tetapi, sebelum operasi Jayawijaya ini dilaksanakan, datanglah perintah dari Presiden untuk menghentikan serangan pada tanggal 18 Agustus 1962. Perintah Presiden diikuti dengan surat perintah Panglima Mandala yang ditujukan kepada seluruh pasukan dalam jajaran Mandara yang berada di daerah lain. Isi perintah Panglima itu adalah agar semua pasukan mentaati perintah penghentian tembak-tembakan yang mengadakan kontak dengan perwira peninjau PBB. Surat perintah Presiden tersebut dikeluarkan setelah menandatangani persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 15 Agustus 1962. Berhasilnya Trikora adalah berkat kerjasama bidang militer dan diplomasi. Diplomasi tanpa adanya dukungan militer akan sia-sia, seperti yang telah dialami sebelum keluarnya Trikora. Operasi terakhir yang dilaksanakan adalah Operasi Wisnu Murti, yakni operasi menghadapi penyerahan Irian Barat kepada pemerintahan Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Dengan demikian, pada tanggal 1 Mei 1963, tugas Komando Mandala telah selesai dan komando tersebut secara resmi dibubarkan. Baiklah anak-anak Ibu, cukup panjang pembahasan Ibu kali ini mengenai pembebasan Irian Barat. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa temui Ibu langsung. Ibu harap kalian bisa mengerti materi yang baru saja Ibu sampaikan. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kita lanjut pada materi selanjutnya pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.